Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Alkinanti dengan NIM 2205097446 dari kelas PTIB 2022. Di sini saya akan mensimulasikan routing statik pada Cisco Packet Tracer. Nah, berikut adalah skema jaringan routing statik. Di sini kita akan menambahkan PC, router, dan juga server. Nah, di sini kita membutuhkan 3 PC, 2 server, dan 3 router. Untuk menghubungkan PC dengan router, kita membutuhkan kabel flash Ethernet. Untuk menghubungkan server dan juga router, kita bisa memakai kabel flash Ethernet juga. Sedangkan untuk menghubungkan router satu dengan router lainnya, kita bisa menggunakan kabel serial DTE. Selanjutnya kita masuk ke desktop IP configuration, lalu kita isikan untuk IP PC, netmask PC, IP gateway router. Kita isikan sesuai video. Untuk PC 1, kemudian lanjut ke PC 2 dengan IP berikut, netmask, dan juga IP gateway. Kemudian lanjut kita setting untuk PC 3. Kita setting IP address-nya, netmask, dan juga IP gateway. Jika sudah, kita lanjut untuk mengisi IP dari server. Kita isikan sesuai dalam video. Seperti berikut. Kita isi sampai IP gateway. Sama untuk server 2 juga. Selanjutnya kita setting untuk IP. Nah, di sini flash Ethernet 0 ini adalah untuk menghubungkan router 1 dengan PC 1. Untuk flash Ethernet 1 untuk menghubungkan PC 2 dengan router 1. Di sini router 1 terhubung dengan 4 jaringan, kemudian router 2 terhubung dengan 3 jaringan, dan router 3 terhubung dengan 4 jaringan. Oke, kita setting untuk flash Ethernet 0-nya. Sesuai dengan tabel yang diberikan. Untuk IP address dan juga subnet mask. Jangan lupa untuk turn on status port. Kita lanjut untuk mengisi flash Ethernet satunya sebagai berikut. Kemudian kita lanjut setting untuk PC 2. Maaf, untuk router 1. Kita setting kabel serialnya yang terhubung dengan router 2 adalah serial 2 dan router 3 serial 3. Dengan IP address sebagai berikut. Jangan lupa untuk selalu on-kan port status. Jika sudah, kita lanjut ke router yang lain. Untuk router 2 juga kita setting. Nah, di sini flash Ethernet 0-nya adalah untuk menghubungkan dari router 2 ke PC 3. Langsung untuk serialnya menghubungkan dari router 2 ke router 1.
Kemudian untuk serial 3-nya kita hubungkan ke router 3. Kita isikan IP-nya sebagai berikut bersama netmask. Nah, di sini router 3 untuk fast Ethernet 0-nya adalah untuk menghubungkan server 1 dan fast Ethernet 1-nya menghubungkan ke server 2. Untuk serial 2-nya kita isikan saja terlebih dahulu. Serial 2 untuk menghubungkan router 3 ke router 1 dan serial 3-nya menghubungkan ke router 2. Jika sudah, kita lanjut ke langkah percobaan. Ini untuk yang pertama kita setting sudah selesai. Kemudian untuk perintah yang kedua, isikan tabel routing statik tiap router sebagai berikut. Di sini untuk router 1 kita setting terlebih dahulu. Kita masuk ke config routing static. Nah, di sini kita isikan masing-masing network, netmask dan juga IP gateway-nya seperti tabel yang tadi. Ini sudah saya isikan. Nah, di sini router 1 ingin menghubungi PC3 melewati router 2. Kemudian ini router 1 PC1 ingin menghubungi server 1 melewati server 3. Dan ini router 1 ingin menghubungi ke server 2 melewati router 3. Kita tambahkan saja. Lanjut kita ke router 2. Kita masuk ke routing static. Di sini sama, kita isikan sesuai tabel. Di sini saya juga sudah isi. Router 2 ini ingin menghubungi PC1 melewati router 1. Kemudian router 2 juga ingin menghubungi server 1 melewati router 3. Kita add saja. Kemudian router 2 ingin menghubungi server 2 melewati router 3. Lanjut kita ke router 3, kita setting dan tambahkan untuk network, netmask dan juga IP gateway-nya. Di sini router 3 yang menghubungi PC 1 melalui router 1 dan juga ingin menghubungi PC 3 melalui router 2. Jika sudah, kita ke langkah selanjutnya. Kita masuk ke mode simulasi, edit filter. Kita checklist untuk ICMP saja. Kemudian untuk yang pertama, kirimkan paket simpel PCU dari PC1 ke PC2. Kita tambahkan simpel PDU dari PC1 ke PC2. Kita next. Di sini PC1 mengirim ke router 1, kemudian diterima oleh PC2 dan PC2 mengembalikan pesan melalui router 1 dan berhasil. Kemudian kita lanjut ke perintah 2, kirim dari PC1 ke PC3. Kita tambahkan simpel PDU dari PC1 ke
PC3. Kita next. PC1 mengirim melalui IP gateway router 1 dan ke router 2, lalu mengirim kembali pesan ke PC1. Kita delete untuk setiap simulasi. Lanjut ke perintah ketiga dari PC1 ke server 1. Kita lihat di sini PC1 mengirim melalui router 1, dikirim melalui router 3 dan sampai ke server 1. Kemudian pesan dikembalikan melalui router 3 ke router 1 dan kembali ke PC1. Berhasil, kita delete lagi. Kemudian kita lanjut dan seterusnya, ini langkahnya sama. Kita percepat saja. Melakukan tracer seperti yang tadi urutannya. Yang pertama dari PC1 ke PC2. Masuk ke command prompt. Nah, di sini PC1 ke PC2 ini melewati ke IP gateway dari router 1, IP dari router 1 yaitu 192.168.1.62 dan diterima oleh PC2 dengan IP 192.168.1.65. Kemudian
dari PC1 ke PC3. Dari PC1 kita masuk ke desktop. Untuk IP PC3 itu 253. Nah, di sini routingnya dilakukan dengan melewati router 1 dengan IP 1.62, kemudian melewati router 2 dengan IP 12.12.2 dan diterima oleh PC3. Selanjutnya kita cek tracer dari PC1 ke server 1. Selanjutnya kita lakukan tracer dari PC1 ke server 1. IP server 1 jadi 1. Nah, di sini itu dilakukan dengan melewati router 1 dengan IP gateway 192.168.1.62, kemudian melewati router 3 dengan IP 13.1.1.3 dan diterima oleh server 1. Selanjutnya kita lakukan dari PC1 ke server 2. Tracer untuk IP server 2 itu 43.43.1. Nah, routing dilakukan dari PC1 dengan IP gateway 192.168.1.62 melewati router 3 dengan IP 13.1.1.3 dan diterima oleh server 2 dengan IP 43. Selanjutnya kita cek tracer dari PC3 ke PC1. Lalu ke command prompt, tracer ke 92 1.1. Cek. Nah, di sini PC3 melewati IP gateway 192.168.1.254 dan melewati router 1 dengan IP 12.1.2.1, kemudian sampai di PC1 dengan IP 192.168.1.1. Selanjutnya kita cek
tracer dari PC3 ke PC2 ke PC2 dengan IP 192.168 1.0. Di sini PC3 memiliki IP gateway 192.168.124, kemudian melewati router 1 dengan IP 12.1.12.1 dan menghubungi PC1. Selanjutnya kita tracer dari PC3 ke server 1. Ke server 1 dengan IP 33.33.33. Nah, di sini dari PC3 melalui IP gateway 192.168.124, kemudian melalui router 3 dengan IP 23.23.23.3 dan sampai ke server 1. Selanjutnya kita cek lagi dari PC3 ke server 2. Kita ketik tracer 3.3.3.1. Routing dilakukan dari PC3 melalui IP gateway 192.168.1.24, kemudian melewati router 3 dengan IP 23.23.23.3 dan sampai ke server 2 dengan IP 43.43.43.4. Selanjutnya kita akan lakukan tracer dari server 1 ke server 2. Server 1 masuk ke command prompt, tracer server 1 ke server 2. Nah, di sini server 1 mengirimkan melalui router 3 dengan IP gateway 33.33.33.3. Oke, selanjutnya tracer dari server 1 ke PC1. PC1 dengan IP 192.168.1.1. Dari server 1 melewati IP gateway 33.33.33.3
kemudian melewati router 1 dengan IP 13.13.13.1 dan diterima oleh PC1. Kemudian kita cek selanjutnya server 1 ke PC2. Kita ke server 1 lagi, tracer IP dari PC2 192.168.1.0. Di sini dari server 1 melewati IP gateway 33.33.33.3, kemudian dikirim lewat router 1 dengan IP 13.13.13.1 dan sampai ke PC2. Dan yang terakhir dari server 1 ke PC3. Kita ketik tracer lagi, IP dari PC3 yaitu 192.168.1.253. Nah, di sini dari server 1 melewati IP gateway 33.33.33.3, lalu dikirim melewati router 2 dengan IP 23.23.23.2 dan sampai ke PC3. Demikian skema routing statik. Jadi demikian skema jaringan dan juga simulasi dari routing statik. Saya nanti mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.